Ya oke guys, kembali lagi bersama gue di konten cerita bareng owner. Dan kali ini kita akan membahas mengenai modifikasi NMAX yang semoga bisa menjadi referensi juga buat kalian modif. Dan kali ini udah bersama AM. Nah ini kita akan bahas NMAX miliknya nih M. Nah tapi sebelum kita bahas nih, kita minum Kopiko dulu nih. Ini ada Kopiko 78 nih, ini biar kita nggak ngantuk, jadi kita segar nih pas ngobrol. Biar ngomongnya semangat. Iya, biar nggak lesu. Ini tuh enak banget guys. Jadi kalau kalian habis minum ini pasti kalian bakal seger lagi dan semangat jadi untuk beraktivitas. Dan cocok buat touring jarak jauh ya mas. Oh iya nih, kalau naik motor ini jarak jauh ini jadi obatnya nih ya. Obat ngantuk. Nah, karena ini kopi dingin yang nikmat banget. Oke, kita ngomongin soal NMAX punyamu nih. Ini NMAX tahun berapa nih? Ini tuh belinya 2016 akhir. Jadi NMAX generasi pertama. Oh, oke. Nah, sebelum itu aslinya pengen ngambil motor apa sih selain NMAX nih? Sebetulnya waktu itu pilihannya kan banyak mas. Sebetulnya waktu itu mau ngambil 250 cc-an. Antara 250 cc atau waktu itu ya sempat mau ngambil Royal Enfield juga. Karena waktu itu kan baru booming-boomingnya tuh motornya. Cuma pertimbangannya akhirnya nggak jadi ambil, malah ambil NMAX karena waktu itu saya ngontrak. Jadi waktu itu saya SMA, kontrak bareng teman-teman, dan kontrakannya itu di pinggir jalan. Nah daripada bawa motor aneh-aneh, mending ya udah yang biasa-biasa aja lah. Terlalu beresiko ya. Terlalu beresiko. Cuma akhirnya gatel juga karena kok beli motornya nanggung, ya udah sekalian akhirnya dimodif. Oke. Nah, berarti pas awal ngambil ya belum ada gambaran pengen modif seperti apa kan? Waktu itu belum. Nah, mulai dimodif nih dari tahun berapa? Apakah habis ngambil akhirnya mulai dimodif atau ada waktu beberapa lama nih standaran dulu? Jadi pertama kali ngambil sekitar 2 minggu setelah dipegang itu langsung saya masuk stiker. Dulu di warehouse stiker. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat yang di Jogja ya, itu dulu NMAX saya itu warnanya hitam emas, hitam doff. Terus yang bagian ininya, yang bagian side panel ini warna emas, gold kinclong gitu. Enggak, saya pakainya doff juga, matte doff. Terus velgnya di plastik dip warna matte doff juga. Oh, di plastik dip? Di plastik dip dulu. Di warehouse juga? Di warehouse juga. Oh, oke. Kenapa alasannya nge-plastik dip nih? Kebanyakan mungkin kan sekarang nggak tahu aja ya, tahun segitu pun juga kebanyakan pasti ngecat ya. Repaint. Nah, kenapa? Karena waktu itu kan saya pertama kali punya motor mas. Jadi saya mikir kedepannya ini mungkin masih masih bakal gonta-ganti ya, daripada terlalu permanen ya udah kita plastik dip aja. Oh, oke. Dan kalau untuk mengingat harganya ya, plastik dip sama ngecat velg itu lebih terjangkau mana sebenarnya? Lebih terjangkau ngecat sebetulnya. Lebih terjangkau ya, ngecat. Lebih terjangkau ngecat. Kalau plastik dipnya yang merek plastik dip ya. Kalau plastik dipnya pakai yang merek Carlas atau apa yang sekarang kan banyak mereknya yang rubber band, itu lebih murah. Cuma kalau yang mereknya plastik dip dia lebih mahal daripada ngecat. Oke. Lah ini berarti aslinya tuh warna standarnya apa nih? Hitam. Warna SNK hitam. Nah, ini ini berarti juga stiker ini? Stiker ini stiker juga. Dari tahun berapa nih abu-abu? 2019 kayaknya ya. Apa 2020 gitu. Belum terlalu lama kok. Berarti emang dulu tuh lumayan lama tuh yang hitam sama gold itu. Hitam gold itu bertahannya itu dari 2016 sampai 2018. Terus 2018 saya jatuh, saya langsung stiker ulang. Waktu itu warnanya hitam campuran ada beberapa aksen karbon. Terus dikasih striping yang ala-ala BMW gitulah, yang tricolornya BMW. Tapi karena saya nggak puas sama kualitasnya, waktu itu juga tempatnya asal. Akhirnya saya ganti balik lagi ke warehouse. Oke. Nah ini kan juga ada beberapa part karbon. Ini part karbon ori atau ini nih stikeran? Karbonnya beberapa ori, beberapa stiker. Kalau teman-teman lihat yang depan itu yang logo Yamaha itu stiker. Cuma kalau yang kayak ini cover radiator, side panel ini terus speedo juga, speedometer, cover cover box filter itu karbon ori. Sebenarnya kelihatan sih kalau dilihat deket ya, kinclong gitu ya. Kalau dari dekat kelihatan bedanya. Oke. Nah kalau yang part-part karbon ori ini bikin sendiri atau udah beli merek langsung jadi? Sebenarnya saya beli merek, beli yang bermerek. Cuma jujur aja saya agak kecewa sih, karena nggak presisi dia penggarapannya. Maksudnya lubang untuk bautnya? Iya, lubang untuk bautnya nggak pas. Kebanyakan nggak pas. Akhirnya saya harus ngutak-ngatik sendiri lagi. Berarti jatuhnya nggak PNP nggak PNP banget. Oke.
Itu tuh hal yang pertama diganti atau sebelum itu ada lagi nih yang diganti? Kalau kosmetik ya pertama stiker dulu. Habis stiker ngecat velg sama kaliper rem. Oh ya, kaliper rem. Habis itu baru kita pasang part karbon. Oh, oke. Nah, sebenarnya kaliper pun juga yang depan tuh udah bukan bawaan ya? Ya, udah bukan bawaan, kaliper sama master. Yang depan itu saya pakai Brembo. Tapi Brembonya itu sebetulnya rem belakang limbah moge. Oh, jadi sebenarnya ini punya belakang cuma dijadiin ke ya, depan. Ya, dijadiin depan, dibikinin bracket. Jadi di kampus saya kan ada proyek lah ya, bikin apa namanya kayak mobil balap. Kalau mungkin nanti di videonya Mas Bening ada Bima Sakti. Nah, saya anggota Bima Sakti. Terus karena ada beberapa barang yang udah nggak kepake dan udah rusak sebetulnya kondisinya, saya minta izin sama senior, boleh nggak dibawa pulang diberesin. Ya udah, tak bawa pulang, diberesin, di restore lagi remnya, terus pasang di NMAX gitu. Berarti sebenarnya apanya tuh yang rusak? Jadi waktu itu remnya itu kan dia bukan yang monoblok ya, dia remnya yang terpisah kanan kiri. Nah itu kondisinya udah kelepas. Jadi seal dalamnya tuh hilang. Cuma untungnya tuh pistonnya, kalau Brembo kan pistonnya bahannya karbon seramik ya. Ya maksudnya dia bukan logam lah. Nah karena dia bukan logam jadi nggak karatan. Beruntungnya piston si kaliper remnya itu belum karatan. Jadi saya cuma tinggal ganti sealnya doang, pasang lagi, sama beliin ini pin penahan kampas remnya hilang waktu itu. Oh, dan itu tuh ada yang jual terpisah? Jual terpisah ada, itu tapi impor. Jadi belinya dari webike.id. Itu nanti modelnya teman-teman cari barang, kalau ada teman-teman pesan bayarnya pakai rupiah. Cuma nanti dia beliinnya dari Jepang. Jadi nanti dia udah datang ke rumah, kita udah nggak keluar biaya apa-apa lagi lah. Oh, berarti nggak usah repot dengan pajak dan lain-lain gitu. Oh, oke. Nah ini bisa buat kalian yang nyari part-part itu langsung buka aja tuh websitenya webike.id. Nah oke, untuk sektor lainnya nih, ini selain tadi pengereman yang di bawah, nah kalau di master remnya sendiri juga berarti udah di-upgrade? Ya, kalau master rem yang kanan itu pakai master rem Brembo, pistonnya ukuran 15 mili, dia copotan dari Yamaha R1. Cuma karena ini kan di NMAX ya, tabungnya R1 kan gede banget. Nah saya pikir nggak pantas lah kalau NMAX pakai tabung yang gede, ya tak ganti yang kecil pakai KTC. Nah sebenarnya kan mungkin juga banyak yang bertanya-tanya nih, apakah overspec sebenarnya kalau limbah moge dipakai mungkin di motor-motor yang hitungannya masih biasa kayak gitu? Sebenarnya gini sih, yang penting tuh ukuran apa namanya master rem kita itu dicocokin sama ukuran kalipernya. Jadi kalau misalnya kalipernya kita masih pakai standar, dikasih ini jelas overspec. Karena kita baru pencet dikit aja dia pasti udah ngunci. Nah kalau ini keuntungannya adalah kan ini pistonnya yang bawah gede-gede tuh. Jadi ini kita berasanya kayak ngerem standar aja. Memang dia jatuhnya lebih pakem pasti, karena ukuran padnya, ukuran segala macam dan kekuatan pengeremannya lebih tinggi. Cuma karena ukuran pistonnya sama ukuran kaliper sama masternya pas, jadi kita feelingnya tuh nggak yang kaget baru nyentuh dikit udah ke berhenti gitu loh. Tetap feelingnya kayak standar. Berarti nggak bisa cuma kayak ganti satu bagian ya, tapi ada pasti bagian lain yang harus kita ganti juga untuk mengimbangi gitu ya. Termasuk berarti selang rem juga diganti dong? Selang rem pakai braided juga. Pakai merek TDR. Dan itu depan belakang? Depan belakang kalau yang selang rem. Nah alasannya kenapa nih yang cuma yang depan doang nih yang diganti master remnya? Kenapa yang belakang tetap mempertahankan bawaannya nih? Jadi kan sebetulnya kalau kita naik motor, pengereman yang paling berpengaruh itu kan yang depan. Karena kalau kita kencang, kita ngerem kan motor kan agak nungging tuh. Nah itu kan beban lari ke depan semua. Jadi yang benar-benar perlu di-improve yang depan. Nah saya ngerasa yang belakangnya ini dengan hanya penggantian selang rem itu udah cukup. Oke. Nah kenapa misalkan ini kan udah di-upgrade sektor rem. Nah berarti bisa jadi nih performa juga udah di-upgrade dong. Nah, ya udah juga. Untuk bagian mesin dan CVT apa aja nih yang udah diganti? Kalau CVT standar cuma ganti roller sama ganti PR. Roller itu saya lupa ya, kalau nggak salah speknya 11 atau 12 gram, saya kurang ingat juga. Terus kalau per CVT-nya itu yang 1200 RPM. Ya itu karena ngejar ini sih sebetulnya kan mesin juga tuh udah di porting, udah di porting polish, terus cam juga udah di dial. Nah dari situ saya ngerasa power bandnya nih
udah oke, cuma saya pengen supaya feeling bawahnya lebih enak aja, jadi saya ngimbanginnya dengan CVT. Oh, nggak sampai yang main mangkok apanya di bubut atau apa gitu ya? Belum, lagian kan motor harian juga mas. Motor harian juga. Nah kalau untuk porting nih ya, ini kan porting juga nggak bisa sembarangan, mungkin ada orang-orang yang pengen porting. Nah kira-kira kalau untuk porting amannya itu mungkin perhitungannya seperti apa atau gimana biar nggak ketipu oleh bengkel nih, mungkin ada tipsnya nggak sih? Sebetulnya gini sih, kalau intinya adalah porting itu nggak boleh terlalu besar, nggak boleh terlalu kecil. Nggak boleh, ya intinya nggak boleh terlalu besar lah. Kan ukurannya udah segitu, kita nggak boleh terlalu besar. Terus juga tingkat kekasaran permukaannya juga perlu diperhatikan gitu loh. Kalau masalah ukuran ya sebetulnya ada hitung-hitungannya. Cuma kalau kita paparin di sini kayaknya terlalu ribet. Kan udah ada video kemarin tuh yang menjelaskan tentang konsep porting. Jadi intinya sebetulnya adalah cari bengkel yang terpercaya satu, yang mungkin kalau teman-teman mau modif, ada teman-teman yang udah modif di situ terus puas, ya niscaya ke bengkel itu juga akan puas lah. Oh, oke. Nah, kalau untuk motor ini, untuk bengkel, ini dipercayakan kemana nih? Ini kalau untuk servis biasa, servis harian saya percayakan ke SBM, sekarang SBM Melati, Yamaha SBM Melati, ke Mas Anom. Halo Mas kalau nonton videonya. Tapi kalau untuk modifikasi terus yang kayak custom misalnya bikin bracket, master rem, terus nyari barang-barang yang aneh-aneh, saya percayakan ke BNS. Cuma jujur aja BNS itu Om Imral itu kan jarang megang matic. Jadi kadang-kadang ada syarat khusus lah kalau kita matic mau masuk sana. Karena mungkin matic ini sebenarnya kalau misalnya mau ngoprek mesin pun bongkarnya lebih repot kan. Baut bodinya lebih banyak. Oke. Nah, nih selama pemakaian NMAX nih, kira-kira apa sih kekurangannya yang dirasain loh? Satu, shock breaker terlalu keras sih mas, kalau kondisi originalnya. Ya kalau untuk badan-badan yang kurus kayak saya, terlalu keras menurut saya shock breakernya. Kerasnya itu tapi yang membuat jadi makin stabil apa? Keras dan tidak stabil mas. Keras dan tidak stabil. Jadi preloadnya itu terlalu keras, tapi rebound sama kompresinya juga kurang peredamannya kurang. Jadi udah keras, dia mentul-mentul. Iya. Makanya ini diganti. Ya, shock breakernya diganti ini. Ini pakai merek apa nih? Ini sebetulnya basicnya Ride It. Ride It ya harganya cukup terjangkau 800 ribuan. Cuma ini saya udah custom. Jadi saya pesan ke orang. Saya pesan ke ADD Suspension di Sukoharjo. Saya minta spek yang sesuai dengan keperluan saya gitu. Berarti hitungannya di rebound ulang ya? Dibongkar ulang. Jadi internalnya diganti sama itu. Jadi yang dipakai dari shock ini cuma per sama bodi luarnya aja. Iya. Dan hitungannya ya kalau misalkan dibawa lagi ke sana itu habis berapa tuh budgetnya? Saya waktu itu pesan udah termasuk shock breakernya, bahannya itu 2 juta. 2 juta. Udah terima beres pokoknya ya menurut saya sih lebih worth it kayak gitu daripada beli ISS yang 2,5an. Karena speknya kalau ini kan udah sesuai dengan maunya kita gitu. Iya. Dan ya beda kan kalau yang beli langsung jadi ya speknya mungkin spek universal gitu lah, yang kadang betul. Bisa jadi nggak sesuai juga dengan motor kita. Oke. Nah kalau misalkan untuk perawatan motornya, misalkan ini kan hitungannya udah porting dan lain-lain kayak gitu, ada yang membedakan nggak sih perawatannya seperti motor yang mungkin standar? Ya kalau misalnya udah porting, udah modif sektor mesin ya, itu kan pasti kita sebagai owner pasti bawaannya lebih kenceng lah ya, karena kan maksudnya di awal ngejar kita mau porting juga karena ngejar pengen kenceng ya kan. Nah itu ya perawatannya adalah ya karena kita pakainya dalam tanda kutip ya untuk kerja berat, jadi ya pasti oli harus lebih rutin diganti. Sebetulnya nggak apa-apa oli diganti per 2000, tapi pakai oli yang bagus gitu loh. Dilihat juga kualitas olinya. Gitu. Terus juga kita kan sebetulnya kalau mesin udah dimodifikasi itu oli cocok-cocokan mas. Kadang-kadang kita pakai oli yang mahal ternyata nggak cocok, malah pakai oli yang murah cocok. Nah itu yang harus dicari yang cocok buat kita yang mana. Nah itu cara tolak ukurnya untuk menentukan oli tersebut cocok atau tidak di motor kita itu apa paling gampangnya nih? Kalau ya pertama dari feeling berkendaranya mas. Pertama mesinnya itu halus atau kasar, dari suara. Terus berikutnya adalah pada saat kita pakai udah agak lama, kan mesin panas. Dia performanya, kita berasa performa mesinnya turun atau enggak.
Ya. Terus apa namanya juga kalau misalnya kita udah 2000 kilo atau 1500 gitu kita mau ganti oli, kita lihat olinya ngurangnya berapa. Kalau ngurangnya terlalu banyak juga nggak baik kan. Ya, berarti itu hitungannya nggak cocok. Nggak cocok. Oh, oke. Nah, ini untuk ini kan hitungannya masih modifikasi simple ya. Simple. Nah, kira-kira nih kalau dihitung-hitung budget yang udah dihabiskan nih di motor ini kisaran berapa sih? Kisarannya di sekitar 13 jutaan ya atau 11 jutaan gitu. Walaupun terlihat simple ya. Iya, walaupun terlihat simple. Nih ada beberapa nggak sih part yang sebenarnya mungkin dulu pernah beli terus akhirnya nggak sekarang lagi nggak dipasang nih? Kalau itu ada beberapa, cuma itu nggak hitung sih. Oh, nggak dihitung. Kan udah siap-siap nih, ada pertanyaan dari Mas Bening. Harga berapa kan? Nah, saya mau buka aja ya. Harganya saya habisnya sekitar situ. Itu untuk barang-barang yang kepasang aja. Oke. Tapi itu nggak langsung ya. Jadi dalam bertahap. Jadi saya nggak yang kayak motor terus langsung saya modif abis segitu enggak. Tapi ada jangka waktunya itu lah. Itu dalam jangka waktu mungkin hampir 2 tahun ya. 2 tahunan. Jadi nggak berasa ya? Iya berasa sih berasa. Cuma setelah dihitung-hitung kok habisnya segini kan. Cuma pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Nah, ini kan sebenarnya juga biasanya ya kalau udah upgrade mesin, sektor exhaust nih juga di-upgrade. Nah, ini sebenarnya biasanya pakai knalpot racing apa gimana nih? Ya aslinya sebetulnya saya biasanya pakai knalpot Daytona. Cuma itu knalpotnya udah saya tuning ulang. Ulang tuh dalam hitungan? Saya ganti ukuran pipanya. Nah, saya ganti karena saya ngerasa bahwa power bandnya Daytona itu untuk RPM atas, sedangkan saya jarang pakai RPM atas, jadi saya pengen bagusin di bawah, nah pipanya saya kecilin sedikit, nggak beda jauh lah. Cuma karena ya kita tahu lah sekarang kan polisi lagi gencar-gencarnya untuk menertibkan lalu lintas, ya kita menghargai upaya polisi, jadi saya balikin ke standar dulu. Tapi nggak ada masalah ya? Nggak, maksudnya kan beberapa mungkin ada juga yang setelah mesinnya dia apa-apain ganti knalpot standar akhirnya overheat gitu-gitu. Oh ya, kalau saya sejauh ini nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. Yang penting adalah tuningan bahan bakarnya dipasin. Jadi kan enaknya kita punya Yamaha itu kan CO-nya, settingan CO-nya bisa dirubah tuh. Nah, kalau kita pakai knalpot standar ya settingan CO-nya direndahin daripada pas pakai knalpot racing. Oke. Dan sebenarnya ya ini dengan motor yang lengkap dengan spion, plat juga lengkap depan belakang dan knalpot standar pun ini membuktikan juga kalau motor taat peraturan itu juga bisa keren sih sebenarnya ya kan? Ya itu selera teman-teman lah nanti. Selera teman-teman sih. Nah ini intinya ya kalau dipakai harian aman lah, nggak perlu ngumpet-ngumpet. Aman, nggak perlu ngumpet-ngumpet. Oke. Nah sebenarnya ada lagi nggak sih project ke depannya nih? Ini kira-kira pengen diapain lagi nggak sih? Ya sejauh ini udah cukup sih kalau buat harian. Cuma saya tuh sebetulnya pengen ngerapiin looks-nya lagi. Ya jadi kalau dari segi mesin power menurut saya udah lumayan oke. Nah saya pengen ngerapiin lagi looksnya, kayak misalnya itu kan part-part karbon beberapa ada yang nggak presisi tuh. Nah saya sebenarnya pengen bikin ulang yang lebih presisi. Terus yang kayak itu karbon yang depan itu kan juga masih stikeran. Nah saya juga pengennya sih karbon betulan gitu biar looksnya lebih sama ya. Mungkin CVT sih ke depannya, tapi CVT saya jujur aja belum kebayang mau diapain karena saya segini udah oke sih. Udah oke ya. Oke. Kalau dari sektor lampu ini kan lampu juga sebenarnya kayak masih standar. Kan mungkin banyak juga yang kayak pakai model belakangnya udah smoke lah atau gimana gitu. Nggak tertarik? Sejauh ini belum tertarik sih mas. Sejauh ini belum tertarik ya. Soalnya kan lampu kan common listrikan ya. Mungkin kalau cuma ganti mika aja nggak apa-apa. Tapi kalau yang sampai modif-modif lampu tuh dari yang udah teman-teman saya tuh sering trouble kan lampunya. Kadang-kadang nggak nyala atau gimana ya. Saya mendingan yang aman-aman aja. Karena konslet ya. Karena motor harian kan. Ya, mending kayak gitu. Nah, terakhir nih untuk bannya ya kan ini kayaknya orangnya juga sering agak miring-miring gitu. Miring dikit. Nah, untuk bannya ini pakai merek apa nih? Ini pakai Pirelli yang Angel Scooter. Sebetulnya saya pengen itu yang Diablo. Yang Diablo Scooter saya lupa ya, kalau saya Diablo Scooter ya, yang kembangannya itu lebih dikit. Iya ada. Yang kembangannya lebih. Kalau yang Angel Scooter kan dia kembangannya agak banyak. Cuma di Jogja barangnya nggak ada. Oh, nggak ada. Waktu saya beli ya, itu nggak ada. Cuma ini kan bannya udah mendekati ganti nih. Ya mungkin kedepannya saya bakal ganti itu. Nah, kalau yang ini karakternya medium compound berarti? Medium compound, cuma enaknya ini adalah karena kembangannya banyak ya pas hujan nggak licin. Nah, terus ternyata setelah saya coba ya buat miring-miring ya asal nggak over masih oke lah. Masih bisa terkontrol motornya. Nah, kalau misalkan Maxxis udah pernah nyoba juga belum? Nah, Maxxis belum pernah nyoba. Cuma kalau kata teman-teman saya sih oke.
Dan harganya kan murah ya. Relatif murah ya dibandingin Pirelli. Oh, ini juga berarti udah berapa lama nih bannya ini? Hitungannya udah lama juga awetnya. Awet banget ini. Ini udah saya ganti tuh kayaknya kalau nggak salah 2018 ya. Kalau nggak salah sih seingat saya 2018 ya ganti. Oh. Ya berarti hitungannya awet ya, udah berapa tahun ini kan? Ini ban saya kagetnya awet banget. Tapi tetap masih ada gripnya bagus. Gripnya masih ada. Oh, oke. Nah, ini mungkin bisa jadi referensi modif buat kalian dari stylenya ataupun warna. Mungkin ini juga banyak yang DM berarti ya, kayak warna gitu-gitu ya? Iya, banyak yang nanya sih. Cuma kalau yang warna ini sebetulnya sekarang sih udah pasaran. Makanya saya kan akhirnya gimana supaya nggak pasaran ya udah pelek cat putih, kaliper dicat hijau ya biar beda aja lah. Ntar ya pasti juga bakal ada sih tetap yang ngikutin. Ya sebetulnya ini ya saya jujur aja orangnya nggak suka kalau yang mainstream. Nah akhirnya kenapa saya milih ke stiker karena saya orangnya bosenan. Kalau sekali udah ada yang gambarin ya saya pasti akan ganti. Ya itu agak boros sih sebetulnya, cuma ya kan motor kita kan selera kita kan. Dan pinginnya beda. Ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi referensi buat kalian, dan buat yang mau nanya-nanya juga bisa langsung aja DM aja ke IG-nya soal speknya ataupun mungkin gimana sih biar modifnya tuh nggak salah bengkel dan lain-lainnya lah. So itu aja guys untuk video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian dan bisa menjadi referensi buat modif kalian, dan ingat tetap patuhi lah peraturan-peraturan lalu lintas kalau bisa kayak gitu. So itu aja, thank you juga buat Show Car Garage Jogja yang udah ngizinin kita buat nge-tag video di tempatnya ini. Dan sampai ketemu di video baru berikutnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.